Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini saya akan share jalan di daerah Teluk Pucung yang sudah selesai dibangun ya, atau diperbaiki. Yang tadinya rusak ini jadi lancar. Cuma ada beberapa masalah ya. Kalau jalan tuh lancar biasanya brutal ya pengendara motornya itu. Oke, setelah keluar dari gerbang, biasanya saya melewati lokasi rumah yang akan dibangun. Jadi menyenangkan sekali ini melihat progresnya, karena setiap hari dilalui ya ketika berangkat kerja ya. Itu kan rumah. Di sini saya lewatin yang seberangnya, karena kalau pas di depannya itu banyak paku ya. Udah 2 kali saya kena paku. Karena emang belum dibangun jalannya. Oh, yang ini. Itu beberapa truk pasir sudah, Berarti bener udah sampai truk ke tanah ya sudah mulai menguruk. Dan di sini ya, ada tengah-tengahnya ada kali berukuran 2 meteran ya, dalam, cukup dalam, dan airnya mengalir deras, biasa gitu ya, nggak berbau. Nah itu baru satu jadi rumah ya. Nanti ada menjajar ke arah lurus ke kanan sepanjang jalan itu ya. Aneh juga ini, yang dibangun yang pinggir jalan dulu, baru yang di dalam belakangan. Nah ini jalan yang di seberangnya, sepertinya ada perbedaan desain ini. Kalau yang sebelah kiri ini antara pagar rumah dengan jalan ada sekitar 1 atau 2 meter ya. Kalau rumah yang baru mau dibangun tuh sepertinya rapat banget ya antara pagar dengan jalan itu. Seperti jalan, bukan jalan besar ya, jalan perumahan gitu. Atau mungkin nanti rencananya itu bukan untuk jalan umum ya. Dan di seberang itu, di hub itu, infonya itu udah nanti akan ada pabrik roti ya. Sepertinya ini perusahaan roti yang terkenal di wilayah sini ya, namanya Elut Bakery ya. Nah di sebelah kanan itu ada Burger King, kemudian berbelok sebelah kanan dan kiri ruko yang sepertinya sepi oleh spekulan ya, kebanyakan ya. Semenjak COVID itu nggak laku ya. Nah sebelah kanan itu ada McD ya. Jadi semenjak COVID dan perdagangan online, jadi ruko-ruko itu terlihat kemahalan ya. Jadi banyak yang mencari bukan ruko, malah rumah yang di pinggir jalan yang dikontrakan ya, atau disewakan, karena dia bisa berfungsi sebagai tempat tinggal, bisa juga usaha bagi yang menyewa. Berbeda dengan ruko. Ruko itu memang murni untuk berdagang, berjualan ya, bukan untuk ditempati. Nah ini ada perapatan yang macet parah nih. Kebetulan ini lagi sepi ya, sekitar jam 7:08 itu ya, seperti di dashcam infonya. Nah setelah melewati jembatan besi, kita berbelok ke kiri, dan inilah jalan yang sudah halus mulus ya. Cuma sayangnya di sini karena ngebut bagus, nah ini nah lumayan nabrak gitu ya. Jadi kadang serba salah juga ini ya. Kalau jalan bagus ini rawan juga ya, karena kecepatan tinggi, salib menyalip antara motor, dan tiba-tiba ada yang pindah jalur atau berbelok ya. Apalagi di sini masih wilayah kampung ya. Banyak yang kurang bisa memahami peraturan lalu lintas. Jalan ini emang terkenal macet ya, terutama kalau arus pulang ini, karena di jembatan besi itu ada bottleneck ya. Apalagi kalau ada yang mogok atau ada yang pelan, kemudian
satu rombongan melawan arus, rombongan motor biasanya melawan arus, kemudian macet. Itu yang sering terjadi. Ketika macet nih bisa sampai 1 jam waktu itu ya, ketika ada pawai, waktu itu pawai Maulud Nabi. Ini juga wilayah sekolahan. Kalau pas jam setengah 7 atau jam 7 ini mulai padat karena anak-anak yang mau masuk sekolah ya. SD SMP itu masuk jam 7, kalau SMA itu masuk setengah 6 ya, setengah 7 ya. Tapi kebetulan di sini nggak ada SMA ya, jadi lancar ya. Nah ini jalur ngebut ini yang hati-hati, sini lurus, apalagi sekarang dibangun jalannya mulus ya, hati-hati. Dan di seberang itu ada belokan ya, itu yang berbahaya ya. Nah di sini ada rumah sakitnya Ananda ya, rumah sakit yang jadi tempat markas yang COVID dulu ya. Nah di sebelah kanan itu PU ya, untuk uji kir kendaraan berat yang aneh juga ini, kenapa lokasinya di tempat yang sempit seperti ini ya. Jadi kalau ada truk besar itu mau uji kir itu macet juga di sini ya. Bahkan dulu ada banyak kejadian kecelakaan yang ditabrak alat berat itu ya, tapi itu dulu ketika masih sepi ya. Kemudian di sini kita masuk ke Naga ya, pasar Swalayan sebelah kiri ini. Sampingnya ada pom bensin, cucian mobil dan sebagainya di sini. Nah di situ ada tukang cilok tuh ya di depan pom bensin. Kemudian kita lurus terus, jalan ini mudah dihafal ya. Dan kita masuk. Nah di sebelah kanan itu ada perumahan lama ya, namanya Wisma Asri. Perumahan yang dulu itu jelek ya, tapi sekarang jadi strategis itu karena lokasi ya. Banyak yang nyesel ketika dijual. Nah kita ada masuk ke Ubara lewat jalur kilat ya, tapi sebaiknya jangan lewat sini karena ini rawan ya. Nah di seberang itu ada kampus Ubara. Kalau ingin masuk ke sana itu ibaratnya memotong jalur yang dari kiri itu ya. Kalau nggak ada Pak Ogah sebaiknya jangan ya. Nah itu adalah pintu masuknya. Ini hati-hati, sering terjadi kecelakaan di sini ya. Dan di sini adalah pintu masuknya. Kalau pagi biasanya abang satpam itu mengambilkan karcis parkirnya ya. Oke, kita sudah sampai dan lancar sekali. Lihat 7:18 ya. Tadi berangkatnya jam 7 lewat sekitar 01. Jadi ya, perjalanan hanya 18 menit ya. Oke, assalamualaikum.